Halo semuanya, ketemu lagi nih dengan saya Anggun Sarasvati. Kali ini aku akan membuat kue tradisional dari NTT ya. Namanya adalah tart susu. Di sini aku udah nyiapin bahan-bahannya. Dan yang paling penting kalian harus menggunakan produk dari Hakiki Donarta karena dari pembuatan tart susu ini ada beberapa produk yang saya gunakan, yaitu Alpha Gel Cake Emulsifier. Jadi untuk menstabilkan adonan cake yang akan dikocok. Tentunya saya tambahkan pewarna dari Hakiki yang pewarnanya kuning telur agar warnanya semakin cantik. Tentunya saya tambahkan hammer vanilla karena biar aroma amis dari telurnya bisa tertutupi dan rasanya lebih enak. Ada pump sentrat untuk mengoles loyangnya agar tidak lengket ketika dikeluarkan dari loyang. Tentunya saya tambahkan juga butter dan margarin agar rasanya semakin gurih. Jadi bahan-bahannya nggak banyak ya yang dibutuhkan ya. Yang pertama yang akan saya kerjakan adalah melelehkan bahan A. Di situ ada kental manis sebanyak 280 gram. Kalian siapkan panci ya, tentu saja bersama pengaduknya. 280 gram. Lalu ada air sebanyak 800 gram. Dan tentu saja butterland margarin. Ini margarin serbaguna, jadi kalian bisa untuk bikin cake dan tentu saja bisa untuk memasak ya. Sebanyak 100 gram. Oke, jadi ini bahan A udah siap untuk dilelehkan. Jadi gunakan api kecil aja. Cukup hingga butterland margarinnya leleh, baru kita angkat ya, kita sisihkan, kita dinginkan adonannya. Jadi cukup leleh seperti ini aja ya. Kalian angkat, kalian dinginkan adonannya. Sambil menunggu adonan cair tadi dingin, saya akan melanjutkan untuk nge-mixer adonan B. Di situ ada Etna gula halus sebanyak 90 gram. Lalu ada telur 150 gram atau 3 butir utuh ya. Oke, lalu ada garam 2 gram. Ini silakan garamnya kalian masukkan ke dalam adonan cair yang awal tadi ataupun ke dalam adonan ini, nggak masalah. Yang pasti harus dimasukkan ya, agar rasanya ada rasa gurih gitu. Lalu tambahkan alpha gel sebanyak 4 gram. Atau sama aja dengan 1 sendok teh. Semua bahan ini dimixer hingga mengembang. Adonannya cukup mengembang seperti ini aja. Lalu ini bahan cair tadi ya yang sudah didinginkan. Lalu ada terigu sebanyak 200 gram. Kedua bahan ini kalian masukkan secara bergantian. Jadi masukkan terigu dulu. Ini terserah ya mau diaduk pakai balon whisk ataupun pakai mixer tadi. Pastikan untuk cairan susu yang dilelehkan tadi dingin ya, baru dimasukkan. Masukkan terigu lagi. Cairannya. Lakukan hingga kedua bahan ini selesai masuk semua ya ke dalam satu wadah. Jadi ini adonannya sudah masuk semuanya. Tinggal tambahkan aja hammer vanilla sebanyak 5 gram. Ini bisa dimasukkan yang awal tadi ya, ketika melelehkan butter dan margarin. Jadi jangan khawatir ketika dia direbus, dia nggak akan hilang aromanya. Jadi silakan mau dimasukkan awal ataupun akhir seperti saya. Tambahkan pewarna Hakiki yang kuning telur. Ini sesuai selera ya, kalian kepingin warnanya kuning yang pekat sekali atau yang cukup soft gitu, yang pastel. Aduk rata, ini tentunya harus disaring ketika dituang ke dalam loyang. Di sini aku udah nyiapin loyang bulat ukuran 20 cm dan tingginya 7 cm. Ini kalian perlu molesnya nih. Sedikit aja. Dipoles dari dasar hingga bagian sisinya ya, semua memutar.
Di sini kalian silakan mau ditambahi dengan taburan tepung tipis saja ataupun seperti saya gini, cukup dipoles menggunakan palm centered. Oke. Langsung aja disaring adonannya. Ini adonannya udah disaring, siap untuk di oven, gunakan suhu 170 derajat selama 30 menit. Jadi nanti kalian cek, selama 30 menit itu adonannya udah setengah matang ya, baru siap untuk diberi bahan taburan. Bahan taburannya aku menggunakan keju parut dan kismis. Setelah 30 menit akan aku cek. Oke, jadi kalau kalian perhatikan ini bagian pinggirnya dia udah matang nih, tapi bagian tengahnya ini belum matang, masih gerak-gerak ini. Siap untuk diberi bahan taburan. Bahan taburannya ada keju parut. Kalian kasih rata aja ya, nggak usah terlalu tebal. Udah cukup gini aja. Lalu ada kismis. Ini agar kismisnya tidak terlalu kering, bisa kalian rendam dulu bersama hammer vanilla, lalu bersama ditambahkan dengan air, ataupun kalau kalian suka bisa direndam menggunakan ram ya. Lalu bisa diberi bahan taburan dari almond mentah aja nggak apa-apa, nanti kan ada proses pemanggangan kembali, jadi ikutan matang nantinya. Cukup seperti ini, lanjut di oven hingga matang, jadi kira-kira 30 menit lamanya. Setelah 30 menit, kalian keluarkan dari oven dan pastikan dia udah matang sempurna ya. Kalian bisa tes tusuk menggunakan tusuk sate. Lalu dinginkan, kira-kira hingga 2 jaman, baru siap untuk dikeluarkan dari loyang. Jadi kalian bisa pakai bantuan pisau yang kecil ataupun spatula ya untuk mengeluarkan. Ini paling enak disajikan ketika dingin gitu ya. Jadi kalian bisa setelah dingin, kalian simpan ke kulkas, baru kalian potong dan disajikan. Jadi ini cara bikinnya gampang banget dan tentunya anti gagal. Kalian jangan ragu untuk recook ya. Dan saksikan video terbaru dari kami setiap hari Sabtu jam 10 pagi dan hari Minggu jam 5 sore. Untuk mendapatkan produk-produk kami, kalian bisa cari di Tokopedia maupun di Shopee. Dan tentunya kalian bisa cari di toko bahan kue terdekat. Jangan lupa kalian follow Instagram kami, lalu follow juga Facebook kami, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like di akun YouTube kami. Sekian dari saya, Anggun Saraswati, sampai jumpa.